Curhatan Dua Hati. Gilbert sedang mengerjakan pekerjaannya di laptop sambil duduk di sofa menunggu Repin di kamar rawat. Nda. Gilbert mengalihkan pandangannya ke arah Repin. Putranya itu sepertinya tengah mengigau. Gilbert pun menaruh laptopnya dan beranjak mendekati Repin. Syut. Gilbert mencoba menepuk bahu putranya karena mungkin dia tak terbiasa menepuk bahu anak kecil, sehingga tepukannya sedikit keras dan membangunkan Repin. Hicks. Wah. Repin terbangun dan menangis. Gilbert dengan cekatan mengambil botol susu yang tadi disiapkan oleh suster sesuai permintaan Gilbert untuk putranya. Gilbert memasukkan dot itu pada mulut Repin. Seketika anak itu langsung menyedotnya dan kembali tertidur. Gilbert memegangi botol itu dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mengelus sayang rambut putranya. Ditatapnya dengan lekat wajah Repin, dia seperti melihat dirinya sendiri pada anak itu. Namun tatapan Gilbert menyendu kala mengingat jika putranya hidup dengan sulit. Ceklek, asisten Kai masuk ke dalam ruang rawat dengan membawa kopi kemasan. Dia berjalan mendekati bosnya dan memberikan kopi tersebut. Terima kasih asisten Kai, ujar Gilbert sambil mengambil kopi tersebut. Tuan, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Apa kau tetap akan mengurung istrimu? Tanya asisten Kai. Gilbert menenggak minumnya. Hangatnya kopi membasahi kerongkongannya dengan tangan yang lain, memegang botol Repin agar tak terjatuh. Setelah itu dia menatap asisten Kai dengan tatapan tak dapat dibaca. Apa yang harus aku lakukan? Sebenarnya apa yang kurang dariku, Kai? Mengapa istriku pergi meninggalkanku? Jika dulu dia pergi karena aku miskin, tidak ada alasan lagi bagi dia kembali pergi dariku saat ini. Aku sudah kaya, tampan dan mapan. Apa yang kurang dariku? Ucap Gilbert sambil menatap botol susu Repin yang sudah habis tak tersisa. Asisten Kai merasa kasihan dengan bosnya. Dia tahu sikap dingin bosnya untuk menutupi rasa kesepiannya. Besok datangkan ahli gizi sepertinya berat badan putraku sangat rendah, titah Gilbert. Tapi tuan, putra Anda tidak terlihat kurus, ujar asisten Kai dengan bingung. Dia melihat pipi Repin yang gembil membuatnya tak percaya jika Repin kekurangan gizi. Ibunya terus memberikannya air gula setiap dia lapar. Apa kau pikir gizinya akan baik? Tentu saja tidak. Datangkan ahli gizi untuk memeriksanya. Jika benar dia putraku, aku akan mengatur pola makannya, ujar Gilbert. Gilbert menaruh botol kosong itu di atas nakas. Dia menarik tisu dan membersihkan mulut Repin yang terdapat noda susu. Asisten Kai, buatkan 1 botol lagi. 2 jam sekali dia harus kembali meminum susu, titah kembali Gilbert. Asisten Kai terbengong. Botol yang ia beli tadi lumayan besar, bahkan setara dengan gelas air orang dewasa. Setiap 2 jam sekali, anak itu pasti kekenyangan. Susu yang kau beli berapa harganya? Tanya Gilbert. Oh, itu seharga 200.000 isi 200 gram tuan, jawab asisten Kai. Gilbert melototkan matanya menatap tajam asisten Kai yang tengah merasakan aura mencekam dari bosnya itu. Kamu tidak waras, murah sekali kamu membelikan susu untuk anak bosmu. Belikan yang mahal, belikan susu merek XX. Aku tidak mau tahu, ucap Gilbert dengan tegas. Asisten Kai yang tahu merek susu tersebut seketika membulatkan matanya. Astaga tuan, susu itu paling mahal dan hanya bisa dipesan khusus. Lagian juga belum tentu dia anak Anda bukan? Seru asisten Kai. Kamu tidak konsisten terhadap ucapanmu asisten Kai. Kau yang menyuruhku untuk melakukan tes DNA terhadapnya. Artinya kau percaya jika dia putraku. Jangan banyak protes, cepat belikan. Kesal Gilbert. Asisten Kai pun keluar dengan hati yang kesal. Pasalnya harga susu tersebut 1 kotaknya saja sudah seharga biaya hidupnya selama 1 minggu ke depan. Dan susu itu pasti habis hanya sehari.
Tahu gitu gue jadi anaknya si bos aja, gerutu asisten Kai. Sedangkan di rumah, Emily tak bisa tidur. Dia terus teringat akan putranya, berbagai macam ketakutan menghantuinya. Dia yang pergi meninggalkan Gilbert dengan membawa Repin tanpa Gilbert tahu jika saat itu dirinya tengah mengandung. Kalau nenek tua itu sampai tahu aku melahirkan anakku, apa yang akan dia perbuat pada Repin nanti? Gumam Emily dengan takut. Enggak, aku harus membawa Repin pergi jauh sebelum nenek tua itu mengetahui keberadaannya. Emily mencari jalan keluar, tetapi sayangnya kamar tersebut tak memiliki jendela. Hanya ada pintu dan ventilasi saja, membuat Emily putus asa untuk keluar. Mas Gilbert udah nikah lagi belum sih? Pasti di sini ada istrinya kan? Iya, masa nggak nikah lagi? Emang betah melajang setelah nikah? Gumam Emily. Tapi jangan-jangan aku yang dijadiin istri simpanan lagi. Emily terus saja berbicara sendiri hingga tak sadar dia pun tertidur lelap di lantai dengan tubuh yang bersandar pada ranjang. Pukul 3 pagi, pintu kamar Emily terbuka. Keadaan lampu remang-remang, terlihat sepasang sepatu pria yang berada di ambang pintu. Gilbert memutuskan untuk pulang ke rumah pukul 3 pagi. Dia ingin memeriksa keadaan Emily sebelum nanti dirinya kembali ke rumah sakit. Gilbert yang melihat Emily tidur seketika berjalan mendekat. Dia mengangkat tubuh Emily dan dibaringkannya ke atas kasur. Tangan Gilbert menyingkirkan rambut yang menutupi kening Emily. Tatapan yang semula tajam berubah menjadi sendu. Apa salahku sehingga kamu pergi begitu saja dengan meninggalkan pesan menyakitkan? Jika kau tak tahan dengan kemiskinan, katakan, aku takkan memperjuangkanmu sedari awal. Seharusnya memang kita tidak usah menikah tanpa restu dari keluargaku. Lirih Gilbert. Ditatapnya pipi tirus Emily, bahkan tulang leher Emily pun terlihat. Sesusahnya Gilbert dulu dia lebih mendahulukan istrinya makan dengan layak daripada dirinya. Namun setelah istrinya pergi meninggalkan dia, mengapa keadaan istrinya semakin miris? Apakah selingkuhan sang istri tak memberikan kehidupan yang lebih baik darinya? Begitulah pikiran Gilbert. Gilbert akan menyelimuti tubuh Emily. Dia melihat telapak tangan Emily. Gilbert mengambil tangan Emily dan melihatnya. Kau pergi dan mencari pria kaya bukan? Kenapa tanganmu tidak semulus dulu? Bahkan ini sangat kasar dan mengelupas. Sebenarnya, apa pekerjaanmu? Lirih Gilbert. Tangan Emily sangat kasar, bahkan ada yang lecet. Dia bekerja sebagai tukang kue dan juga buruh cuci untuk menambah penghasilannya. Siang malam dia bekerja agar dia dan putranya bisa makan dan membayar kontrakan. Itu sudah lebih dari cukup untuk Emily. Saat Emma menawarkan kerja sebagai pembantu, tentu saja Emily mau, apalagi gajinya lumayan untuknya. Tidak pusing bayar kontrakan dan sudah mendapatkan makanan. Dia juga tak khawatir meninggalkan putranya karena dia bisa mengawasi putranya saat bekerja. Gilbert melanjutkan menyelimuti Emily. Wajah cantik Emily masih saja membuat Gilbert terpesona. Namun sikap gengsi pria itu mematahkan semuanya. Gilbert tak ingin berlama-lama, dia pun segera keluar dari kamar itu dan kembali menguncinya. Tak Gilbert ketahui jika Emily menangis dalam tidurnya. Lebih tepatnya, Emily sadar apa yang Gilbert lakukan padanya. Dia membuka matanya yang semula terpejam. Fitnah apa lagi yang kamu tuduhkan padaku, Mas? Jujur, Mas, tak ada kata menyesal dalam hidupku menikah denganmu. Lirih Emily sambil menatap kosong langit-langit kamar dengan air mata yang mengalir.